Baik, selamat malam Angkatan 5. Sekarang kita mulai pelajaran kita. Saya mau review yang pelajaran kita yang lalu tentang perpangkatan dan sifat-sifatnya. Saya mau tanya, kalau ada ini jadinya apa ya? Kalau ada soal seperti ini, kita disuruh mencari operasi dari 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Iya, Mbak Erli. Kalau ada perkalian bilangan pangkat seperti ini, diapainnya? Halo Mbak Erli. Ya, jadi masih ingat ya? Kalau perkalian, ingat bilangannya sama nih, sama-sama 3. Kemudian dikalikan, pangkatnya harus ditambah. Berarti jadi 3 pangkat 6. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, kalau misalnya seperti ini. Ini untuk Mbak Nurlela. Ini bagaimana Mbak Nurlela? Untuk Mbak Nur yang sudah tahu, coba disimpan dulu, ditahan. Mbak Nur. Oke, iya saya tunggu. Oke, iya. Mbak Erli, nih Mbak Erli kemana nih? Iya Mbak. Nih boleh dicoba nih ya Mbak Erli. Kalau ada perpangkatan, bilangannya sama, kemudian dia dibagi, berarti pangkatnya diapain ya? Iya, nggak apa-apa Mbak Saryanti. Oh, kalau dibagi, iya berarti harus dikurang. Karena dibagi, berarti dia pangkatnya dikurang. Berarti ini 8 kurang 3. Berarti menjadi 3 pangkat. Iya betul, dikurang. Betul, 3 pangkat 5. Jadi kalau yang pangkatnya ditambah itu apa? Itu kalau yang dikalikan. Seperti tadi. Berarti kalau ada 3 pangkat 8, saya samain aja ya. Kemudian dikali 3 pangkat 5. Nah, ini berarti menjadi ditambah ya. Ingat, kalau kali pangkatnya ditambah. Menjadi 3 pangkat berapa?
Iya, 3 pangkat 13. Ingat ya, jadi kalau dikali, pangkatnya itu ditambah. Kalau dibagi, pangkatnya itu dikurang. Dengan syaratnya nih, bilangan pokoknya ini harus sama. Jadi kalau depannya 3, nih bilangan yang besar ini, bilangan pokoknya 3, ya ini juga harus 3. Iya betul, harusnya sama. Jadi kalau misalnya ada soal 3 pangkat 7, kemudian dibagi 5 pangkat 3, bisa nggak langsung dikurang 3 pangkat 7 kurang 3? Tidak, Bi? Iya, ini nggak bisa, ya? Tidak bisa. Bisa ya? Oke. Lalu, kalau misalnya ada seperti ini lagi, misalnya ada 2 pangkat 3. Nah, saya punya ini di luar. Nah, ini jadi apa ya? Ini kan udah pangkat di dalam, dipangkatin lagi nih di luar. Ayo, yang lain. Mbak Erli inget nggak? Atau Mbak Rini? Atau Mbak Sadia? Mbak Sri? Kalau bilangannya tidak sama, maksudnya tidak sama misalnya begini ya Mbak Sadia ya. Misalnya ada 2 pangkat 3 dikali, misalnya ini 3 pangkat 4 misalnya. Begini ya. Ya sudah, ini tidak bisa dioperasikan. Jadi kalau misalnya nanti ini kamu jawab, ini misalnya 2 pangkat 3 tambah 4, ya salah. Ini salah ini. Ya, bisa ya Mbak Sadia ya? Ini nggak bisa dioperasikan. Bukannya nggak ada hasilnya, berarti kamu harus buat jadi begini. Ya. Berarti kalau ketemu soal kayak begini, ya berarti satu-satu dikerjain. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya apa ya? 2 pangkat 3 artinya kan 2 kali 2 kali 2. Kan gitu. Begini. Kemudian dikali lagi. Dikali apa? 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu artinya apa? Ya 3 kali 3 kali 3 sampai 4 kali kan gitu? Kali 3. Nah, ya sudah, berarti ini satu-satu. Ini berapa? Ini 8. Dikali, ini berapa? 3 pangkat 4. Ini 81. Berarti jadi berapa? Berarti 648. Nah, jadi kalau soal kayak begini, bukannya nggak bisa dikerjain, tapi ya harus hitung satu-satu. Nggak bisa kayak tadi, langsung ditambah pangkatnya. Gitu. Bisa ya? Ngerti ya semua ya? Oke. Mbak Sadia bisa ya? Oke, terima kasih. Oke, kalau begitu nih, berarti kita balik lagi yang tadi.
Oke, yang ini. Nah, ada pangkat di dalam, ada pangkat di luar. Berarti pangkatnya harus diapain? 你有在领体力吗？ Iya, betul. Pangkatnya dikali. Berarti jadi 2 pangkat berapa ya? Iya, berarti dikalikan saja ya. 2 pangkat 3 kali 2 gitu ya. 3 kali 2. Berarti jadi 会有电波音，你们跟我讲一下。 2 pangkat 6. Iya, nggak apa-apa Mbak Husnul. Kita masih review yang minggu lalu. Oke, bisa ya, Mbak ya. Oke. Berarti kita ingat ya, kalau dikali berarti kita punya pangkat itu ditambah. Oke. Mbak Sadia, untuk yang soal pertama nih. Nomor 2 Mbak Erli. Iya betul Mbak Sadia. Mbak Erli yang ini yang nomor 2. 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 3. Mbak Susi bisa dicoba yang nomor 3. Iya betul Mbak Erli. Mbak Susi nomor 3 ini. Loh, enggak kelihatan ya? Iya betul Mbak Susi. Ini yang nomor 3 ya. 2 pangkat 3 dipangkatin lagi 6. Oke. Berarti ini sudah ngerti ya. Ya, nggak apa-apa Mbak Susi. Saya mau tanya juga nih, kalau ada 1000 pangkat 0, itu artinya apa ya, Mbak Husnul? Kalau Mbak Husnul, kalau ini artinya apa ya? 1000 pangkat 0, ayo. Hayo. Iya, nggak apa-apa Mbak Sri. Iya, inget ya, apapun, bilangan apapun yang dipangkatkan 0, mau 1.000.000 pangkat 0, 1 pangkat 0, iya nggak apa-apa Mbak. 1 pangkat 0, mau 1.000.000 pangkat 0, hasilnya 1. Tapi, kalau ada 0 pangkat 0, itu bukan 1, ya. 0 pangkat 0 itu bukan 1.
反的不是手很长，是记得 Iya 太多 betul. 这 Ya tak tentu ya, bisa ya. 都是限制。 Jadi bilangan apapun dipangkatkan 0 hasilnya 1, tapi kecuali 0 pangkat 0. Oke. Oke, sudah mantap nih. Sekarang kita kerjain soal bersama-sama. 你要没有 Nih, ini ada 3 pangkat min 1, ada 3 pangkat min 2. Ayo, siapa yang ingat bentuk ini? 3 pangkat min 1 kalau dibuat jadi pecahan. Tiga pangkat min 1 dibuat jadi pecahan. Gimana ya? Ingat ada bentuk A pangkat min 1. Itu sama aja 1 per A. Oke, ini ada yang masih ingat? Mbak Rini masih ingat? Yang lain gimana ya? 3 pangkat min 1 tuh artinya berarti 1 per berapa? Iya benar. 3 pangkat min 1 itu 哎，你这个也是 itu artinya 1 per 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 kan 3 ya. Begini ya. 1 per 3. Berarti kalau 3 pangkat min 2 gimana ya? 3 pangkat min 2 gimana ya? 叔叔，你为什么帮我挡那一枪呢？ Mbak Erli, ayo boleh dijawab. Mbak Husnu masih di situ kan? Iya benar. Boleh Mbak Sri? Oh, iya 1/9. Kan artinya, iya benar Mbak Nur, Mbak Sri, Mbak Erli, mana nih Mbak Erli nih? Mbak Husnu masih di situ kan?破坏子宫一样。 Iya, artinya ini kan 1 per 3 pangkat 2. Oh, masih bingung ya Mbak Erdi? Iya ya. Dilihat dulu ya. Jadi pokoknya ingat selalu bentuk ini. A pangkat min 1 itu artinya 1 per A. Coba saya ulang lagi. Jadi misalnya ada bentuk ini A pangkat min B, itu artinya sama dengan 1 per A pangkat B. Jadi misalnya kalau ada 5 pangkat min 2 misalnya, berarti ini gimana? Berarti ini jadi 1 per 5 pangkat 2 gitu. Artinya begini aja. Tadinya kan bilangannya ini kan positif nih, negatif nih, 5 pangkat min 2. Nah, kita mau buat jadi pecahan, buatnya di bawah, kebalikannya, jadi 1 per, nah yang tadinya negatif nih, jadi positif nih, jadi 5 pangkat 2. Jadi buat kebalikannya aja, tadinya di atas nih 5 pangkat min 2, nah ubah aja jadi ke bawah, jadi 5 pangkat 2, di atasnya ada 1 per. Itu dia. Berarti kalau yang 3 pangkat min 2 itu berarti jadi 1 per 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 itu artinya apa? 1 per 3 kali 3 gitu kan ya? 1 per 3 kali 3. Itu jadi 1 per 1 per 9. Jangan lupa 3 pangkat 4 itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 4 kali. Jangan lupa ya. Itu bukan artinya 3 kali 4, bukan ya.
3 kali 3-nya dari mana? Tapi 3 pangkat 2. Ini kan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu artinya apa? Kan 3 kali 3. Ya? Ayo boleh ditanya nih kalau ada yang masih kurang ngerti. Kalau misalnya di bawahnya per itu bentar ya. Ini ada soal dari Mbak Sadia nih, Bu. Kalau misalkan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5, terus di bawahnya per 3 pangkat 2, di bawahnya 3 pangkat 2. Gini ya? 好， Gini ya Mbak Sadia? Bener nggak? Oke, yuk kita kerjain bareng-bareng nih. Ada soal nih dari Mbak Sadia. Ingat, yang bisa kita kerjakan itu hanya yang sama. Jadi yang sama yang mana? Ya 3 sama 3 ini. Yuk, kita buat. Berarti 2 pangkat 3 kan gak ada temennya. Berarti gak apa-apa. Berarti dia sendiri. 2 pangkat 3. Dikali. Nah, kita lihat. 3 pangkat 5-nya di atas. Ini 3 pangkat 2-nya di bawah nih. Ini ada bagi loh. Berarti artinya 3 pangkat 5 ini dibagi 3 pangkat 2. Yo, berarti ya sudah. Karena ini dibagi, ya pangkatnya kita kurang saja. Di 3 pangkat 5 dikurang 2. Berarti jadi berapa nih? 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Gimana? Ada yang bingung nggak ini sama soal ini? Ingat, kayak tugas kita yang pelatihan soal kita yang lalu, yang kita bisa kerjakan itu cuman yang sama 你们怎么死光了？ bilangan pokoknya. Kalau nggak sama ya biarin aja. Bisa ya? Ngerti ya? 给我啊，背我啊！ Kenapa Mbak Rini? Ya, kalau nggak sama ya biarin saja. Itu jangan diapa-apain ya, jangan kita bagikan sama ini yang nggak ketemu lah, nggak sama sifatnya. Syaratnya kan harus sama. Kalau kayak ini ya nggak usah disamakan penyebutnya, kan ini cuma satu. Ini kan operasi. Loh, bukan berarti gak ada jawabannya, Mbak Sadia. Ini kan ada jawabannya nih. Walaupun si duanya ini, 2 pangkat 3, ini gak ada temennya, kan bisa yang 他 lain. 们出来一点，你为什么要推那么近？ Itu bukan berarti gak ada jawabannya. Misal ya, misalnya ada 2 pangkat 2, ini 3 pangkat 2. Nah ini misalnya, kita disuruh cari ini nih, misalnya deh, kita disuruh cari ini. Ini kan nggak sama, jadi nggak ada jawabannya. Enggak lah, pasti ada jawabannya. Cuman mbak-mbak nggak boleh pakai sifat yang langsung ditambahkan pangkatnya. Nah ini nggak boleh. Ini salah. Berarti pakai gimana, Bu? Ya biasa aja, pakai cara biasa. 2 pangkat 2 itu artinya apa? 2 pangkat 2 itu kan artinya 2 kali 2. Itu ya? 2 pangkat 2 kan artinya 2 kali 2. Lalu dikali 3 pangkat 2 itu artinya apa? 3 kali 3. Iya, pakai perkalian biasa saja. Gitu ya. Jadi bukan berarti nggak ada jawabannya. Ada, cuman
Mbak-mbak nggak boleh pakai sifat yang di sifat perpangkatan. Karena apa? Karena nggak sama bilangan pokoknya ini. Begitu dia. Iya, pernya itu dibagi saja. Ada dari Mbak Nur ini 2/4 dikali 4/6 dikali 3/6. Loh, ini kan kayak soal kita tadi ya. Oh iya, nggak apa-apa Mbak Sadia. Kenapa Mbak Saryanti? 鱼把葡萄吃掉。 Oh, walah. Oh, ini soal matematika toh. Yaudah, nggak apa-apa ini ya. Ini terakhir ya, nanti kita lanjut ke yang lainnya. Oke, ini terakhir nih. Ini terakhir, kita lanjut ke lain nanti. Ini terakhir nih, saya kasih contoh misalnya. Ini 2/4, lihat nih. Karena nggak ada temennya yang lain, kita tetap tulis 2/4. Oke? Paham ya? Sampai sini? Oke. Lalu dikali 4. Miss mau tanya deh, saya mau tanya deh, 4 itu berapa kali berapa ya? Ada yang bisa jawab nggak? 4 itu berapa kali berapa ya? Iya bener. Bener, 2 kali 2. Berarti kalau 2 kali 2, 他刚把讲跟我相比过， berarti kalau 2 kali 2, itu artinya 2/4 berapa ya? 2/2 itu artinya berarti 2 kali 2 kan artinya 2/2 gitu ya? Berarti 4 itu artinya 2/2. Bener nggak? 4 itu artinya 2/2. Bener nggak? Iya, oke, Mbak Rini iya. Yang lain bener nggak nih? 4 ini 2/2. Nah, paham ya? 来打我。 Berarti kita bisa ganti dong ini. 4 itu 2/2. 哎，想干什么？ Oke. Lalu nih ada 6 nih, kan ada 4/6. Nah, tetap aja ditulis pangkat 6. Nah. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Ada yang kurang ngerti di sini, bagian ini? Sampai sini paham ya? Oke, paham. Yang lain paham ya? 笑。 Oke. Kalau udah sini paham, kita lanjut lagi. 3 nih, 3 kan belum ada temennya. Oke, berarti kita tetap tulis nih. 3/6. Nah, sampai sini. Kita tetap tulis nih. 2/4 dikali. Nah, kita ketemu nih. Ketemu 没有，你不用担心，我只是要回来说说。 sifat kayak gini. Di dalam ada pangkat, di luar ada pangkat. Berarti harus diapain? Berarti harus diapain nih? Nih, sifat yang ini. Yang lain. Mbak Rini oke, Mbak Susi oke, yang lain. Mbak Erli paham ya sampai sini ya? Iya, berarti kita kali. Berarti ini jadi 2/12 ya? Benar. 2/12 dikali 3/6. Berarti sama dengan berapa ini? Lihat deh, ada yang sama nggak? Ada yang sama nggak?
bilangan pokoknya. Berarti sampai sini harusnya Mbak udah bisa ngerjain nih. Berapa nih hasil dari sini? Ayo coba. Saya mau tanya nih. Berarti hasilnya berapa nih dari sini? Baru satu orang yang jawabnya tepat. Ayo yang lain. Mbak Siti. Oke. Ayo Mbak Siti salah itu. Bukan ditambah ya. Berarti ini kita harus tetap ngikutin ini. Berarti ini pangkatnya karena ada yang sama, si 2 sama 2. 我为什么你说到那个？ Berarti ini 4 tambah 12. Lalu ini dikali sama si 3 pangkat 6. Berarti hasil akhirnya jadi 2 pangkat 16 dikali 3 pangkat 6. Gitu deh, bener nih teman-teman yang lain yang jawabnya benar. Oke, bisa ya? Jelas ya? Oke, sama-sama Mbak Nur. Oke, benar Mbak Siti. Benar. Oke. Ini selesai ya, udah ya. PR-nya tuh udah selesai. Oke, ini saya mau ini. 没有啊，我刚刚刷到他 Soal yang ini. 我明明打到了，可是他算没打到的，因为他刚过去，他没有完全没被顶。 Berarti ini jadi 1 per 没有，我刚刚看到他在，然后刚刚好被刷到，然后下一秒他就隐形不见了。 penjumlahan min tadi jadi isi. 反正很烦啊。 Yang penjumlahan ini kan, penjumlahan pecahan, berarti jadi 1 per 9. 我们都 Oke, ini lihat nih. Ini kan beda nih penyebutnya. Yang 1 3, yang 1 9. Berarti kita harus samakan dulu penyebutnya. Gitu ya. Gimana cara menyamakan penyebutnya? Kita nyari KPK-nya. Nah, bisa. Kita langsung pakai 9. Kenapa kok bisa langsung pakai 9, Bu? Karena 9 dibagi 3 itu habis. Gitu. 9 bisa dibagi 3, bisa juga dibagi 9. Sama-sama habis dia. Paham ya? Kecuali misalnya ada 1 per 2 ditambah 1 per 5. Ah, kalau ada soal kayak begini, ini nggak bisa langsung diambil 5. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena 5 kan nggak bisa dibagi 2. Iya, harus dikalikan. Jadi penyebutnya yang di sini 10. Ini kenapa nggak kita kalikan? Kenapa? Karena 9 ini bisa loh dibagi 3 gitu. Habis dibagi 3. Paham ya? Bisa ya? Jadi intinya kita cari bilangan yang bisa habis dibagi dua-duanya. Gitu. Oke, berarti ini sekarang kita lanjut. Berarti ini 9 dibagi 3. Berapa? 9 dibagi 3. Berarti ini per 9 ditambah
per 9. Jadi 9 dibagi 3, 3 ya, dikali 1. 3 kali 1 berarti sini 3. Lalu ini 9 dibagi 9. 1. 9 bagi 9, 1 kali 1 di sini. 1 hasilnya. Berarti jawabannya. Ada yang tahu? Baru 1 yang jawab. Iya, betul. 4 per 9. 4 per 9 ya. Jawabannya 4 per 9. Paham ya? Bisa ya? Oke. Nanti di akhir tugas ini, di akhir slide, di akhir slide ini ada tugas. Dicoba ya, dikerjakan ya. Oke. Bu, kalau pernya 3 bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa dong. Dikumpulinnya sekarang kan hari Selasa. Oh, waktu senggangnya mbak-mbak aja hari Minggu. Hari Minggu bisa kan ya? Kalau hari Minggu. Terserah mbak, dikerjainnya boleh di kertas, di foto, terus di foto, boleh, terserah. Ya, nggak apa-apa, Bu. Mbak Rini tadi pertanyaan, Bu, kalau tugasnya itu ada di slide ini ya, paling terakhir. Nanti saya upload nanti di grup kita, ya. Ada slide paling terakhir dia. Nah, ini tugas, ada bacaannya tugas. Cuman 5 soal aja kok. Cuma 5 soal aja, dikumpulinnya hari Minggu. Terserah mau ditulis di kertas, terus di foto, terus kirim ke Facebook saya, ke inbox, nggak apa-apa. Tadi pertanyaannya Mbak Rini, kalau per 3, ini kan tadi 1/3 tambah 1/9. Nggak bisa per 3. Ini nggak bisa. Kenapa? Karena 3 bagi 9. Nggak bisa. Gitu ya. Bisa ya? Ini nggak bisa ini. Mbak Erli, Miss nomor 2 caranya gimana? Nomor 2 yang mana ya, Mbak? Mbak Erli nomor 2 yang mana nih? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mbak Susi. Sebelum hari Minggu juga terserah. Pokoknya sampai hari Minggu aja. Batasnya sampai hari Minggu. Terserah Mbak. Dari mulai besok sampai Sabtu, sampai Minggu. Pokoknya antara itu. Yang soal yang tadi. Oh, maksudnya tugas. Tugas yang Mbak Erli. Tugas ini ya. Wah, ini harus Mbak cari-cari sendiri nih. Ini udah pernah kita bahas ini sebelumnya pokoknya. Boleh diskusi sama teman, boleh loh.
nggak apa-apa. Pokoknya ini udah saya siapin nih di slide-slide sebelumnya, udah ada semuanya di 他们就 situ. 祈祷我死 Sifat-sifatnya tinggal dicari aja. Di buku modul. 钱不 Oh, kebetulan saya nggak megang buku modul ini. Pokoknya bahannya dari slide ini aja Mbak Erli. Semuanya nih udah ada pokoknya. Sifat-sifatnya udah ada pokoknya. Mbak Erli tinggal ngeliat pasti langsung bisa ngejawab 我 deh. 家应该很想刷掉我， Ya, 因为我很忙。 bisa ya? 不会啦，然后我应该会想刷掉我，因为我 Oke, ini sekilas tentang tugas. Pokoknya santai aja ngerjain tugasnya sambil diskusi sama temen juga boleh. 想干什么？想干什么？ Di file ibu yang sudah pernah dibagi ada. Oh iya benar. Nanti saya bagi lagi ini aja nih. File PowerPoint-nya saya bagiin lagi aja sama teman-teman, disimpan. Pokoknya ngerjain tugasnya santai aja. Dari mulai waktunya sampai pokoknya batasnya sampai hari Minggu. Kalau mau sebelum hari Minggu terserah, nggak apa-apa. 他干嘛？ Tugasnya boleh ditulis di kertas terus difoto, nggak apa-apa, terserah. Ya, yang penting teman-teman mbak-mbak usaha ngerjain itu aja. Diskusi sama teman-teman juga nggak apa-apa, ya. Oke, kita ke materi selanjutnya nih. Materi selanjutnya gampang. Santai aja mbak-mbak, boleh sambil minum. Capek mungkin ya. 终于可以知道。 Ini kalau nggak salah pernah waktu SMP nih, kelas 1. Boleh sambil minum mbak-mbaknya. Nggak usah terlalu tegang belajarnya, kita santai kok. Nah, ini kalau mbak-mbak masih inget, namanya persamaan linear. Persamaan linear. Bentuknya itu, 我要是最凶的那一个，拜托 ini ada AX tambah B sama dengan C. 我输出要4万了耶，开心！而且我数字好漂亮哦。 Ini dia. Jadi, misalnya ada 2 X tambah 5 sama dengan, ini misalnya contoh ya, 3. Nah, ini namanya persamaan linear. Persamaan linear itu juga pangkatnya 1. Berarti kalau misalnya ini ada 2x kuadrat tambah 3 sama dengan 2. Nah, ini bukan persamaan linear. Kenapa? Karena ini pangkatnya ada 2, pangkatnya 2. Apalagi kalau pangkatnya 3, 4, 5, dan seterusnya, itu bukan persamaan linear. Jadi, persamaan linear itu pangkat variabelnya si X ini variabel ya namanya ya. Pangkat variabelnya ini itu 1. Ini walaupun nggak ditulis, ini sebenarnya ada 1. Gitu. Paham ya? Ini mbak-mbak masih pada di situ kan? 而且它好烧鸡哦。 Apakah ada yang ketiduran? Paham ya? Saya nggak terlalu cepat kan ngejarnya ya, pelan-pelan aja kok. Oke, kita bisa lanjut ya. 感觉我们今天又连出了3场。 Oke. Nih, saya mau ingetin teman-teman nih tentang titik koordinat. Ini pernah dikenalin waktu SD ada ini. Tentang titik koordinat. Titik koordinat itu 我们 X, 我玩那个 koma, 衣服领那一场， Y. Nah, ini X, 为 Y. 什么我输出这么高啊？ Nah, jadi
Yang ke kanan dan ke kiri nih, 我也有ini 10了 sumbu X. Yang ke atas 好像还蛮久。 dan ke bawah ini sumbu Y. Gitu ya. Nah, berarti kalau saya tanya, ini titik ya. 就第一张的那个啊20ini 画写20画 ada titik A, ini titik A ya. 你看到第二画是不是 Ini ada titik besar ini. 完美。 Nah, ini titik koordinatnya itu, lihat. 第二画哪一张？ Kita harus pertama di depan tuh harus si X. Nah, si X itu yang mana? X itu kan yang ini. 因为太热了 Nah, lihat yang di sumbu X ini dia ada di titik berapa? Dia ada di titik berapa? Hah? Oh, ada di titik 1. Bener. 我还在18画。 Terus, sekarang kita lihat ke sumbu Y. Di sumbu Y, dia ada di titik berapa? Titik 0. Berarti kalau ditanya, koordinat titik A itu ada di berapa koma berapa? Berarti karena X-nya 1, berarti ini 1. Koma, karena Y-nya tadi 0, berarti ini 0. Oh, berarti titik A terletak di 1,0. Gitu, benar Mbak Susi. 我觉得他衣服都好可爱。 Paham ya sampai sini ya? Oke, ini ada beberapa titik lagi kok. Sekarang kita ke titik B. Kita lihat titik B. Pertama, ingat harus selalu si X ya. X yang di depan. Kita lihat di sumbu X ada di titik berapa kasih B? Lihat ini ke bawah. Kan kita mau lihat si X kan? Lihat ini. Oh, ada di titik 2. Berarti kita bisa tulis di sini 2. Koma berapa ya? Lihat. Si B ini terletak di Y berapa? 加分了 Oh iya benar. Ada di 4 nih. 啊 Nah, ada di 4. Berarti ini 2,4. Pinter. Good. Ada yang masih kurang paham? 我前面几乎 Mbak Erli paham? Oke, sudah dijawab ya. Mbak Erli paham. Oke. Mbak Sadia? Mbak Sadia udah balik belum? Mbak Husnul? Oke, sudah dijawab tadi ya. 终于拿到蓝调了。 Iya, nggak apa-apa Mbak Sadia. Mbak Santi, paham ya? Mbak Sati, Mbak Siti. 我打完这一画，我要先去洗澡。 Oh iya, maaf, maaf. Mbak Erli, Mbak Siti masih di situ kah? Oh iya, sorry. Maaf, ketutupan. Oke, berarti paham ya? Nah, saya mau tanya nih, kalau si titik C itu ada di berapa koma berapa ya? Yang lain. Oke, good. Oke. Good. How about point D? Kalau titik D. Sip. Oke, berarti ingatannya masih pada tajam nih. Kita lanjut.
Oke. Kalau si titik E itu ada di mana? Baru satu orang. Oke. Oke. Kalau titik F, ingat ya X dulu. Kita lihat X dulu. Titik F. Nah, ingat ya, itu udah di sebelah kiri. Di sebelah kiri berarti si X-nya minus nih. Berarti yang ini tuh 2,2. Nah, yang ini harus si X ya. X dulu ya, X-nya. Oh, ini kan X ini. Oh, X-nya di min 2. Berarti min 2. Kita lihat ini sumbu Y ke atas. Sumbu Y ke atas. Oh, ada di 1. Berarti koma 1. Benar, min 2,1 ya. Jangan lupa minusnya. Sekarang G. Kalau titik G. Oke. Iya, benar. Berarti G. Tuh lihat. Ingat ya, ingat harus selalu di atas nih. Lihat pertama, yang pertama kali ini harus si X dulu. Kita lihat ininya dulu. X dulu. Oh, ini min 3. Nah, sekarang kita lihat ke si Y, sumbu Y. Oh, Y-nya min 3. Berarti jadinya min 3,3. Nah, ini dia. Oke, paham ya? Kita lanjut. Oke. Kalau titik A ini, kelihatan nggak ini? Titik A. Kecil ya? Bisa nggak ya saya besarin? Oh, nggak bisa ya? Ah, ini titik A. Udah kelihatan belum? Oke. Iya, berarti kita lihat ya. Si X nih di sini. Ini kita lihat. Oh, 2. Berarti ini 2. Ke sampingnya, karena si Y di samping, berarti 8. Berarti 2,8. Kalau si B, ada nggak tahu kalau B berapa? Iya, bener, banyak kok yang jawab bener nih. Bener, 3,5 ya. Kok bisa 3,5, Bu? Nih lihat. Kita tarik dulu si X dulu ya. Pertama harus selalu si X. X. Oh, nih, berarti di sini 3. Koma, lihat ke samping. Ke samping. Oh, ini 4. Ini 6, berarti di sini 5. Berarti ini 3,5. Gitu. Paham ya? Nah, sekarang saya mau tanya, kalau titik C gimana ya?
Titik C ada yang tahu nggak ya? Jangan lupa loh, ini udah ke sebelah kiri dia. Iya, minus ya. Minus 6, bener. Kan X-nya udah di sini nih. Nah, minus 6 dia. Berarti ini minus 6, koma. Nah, lihat ini. Ini lurus 2. Oke. Kalau titik D ini, tunggu sebentar ya. Titik D ini. Ayo, jangan kurang tandanya, ayo. Bener, min 1. Karena kan di sini ya. X-nya ya di atas ya. Berarti min 1, koma. Di mana? Di sini. Min 4. 1 lagi. Salah. Bentar ya. Nggak kelihatan. Oh, sudah deh. Nggak kelihatan ke sampingnya. Kita lanjut aja. Nah, sekarang ada contoh soal. Misalnya, nah nih, ada contoh soal ini. Ini variabel nih, si X ini. Artinya nilainya tuh bisa berubah-ubah. Tergantung sama siapa dia dipasangkan. Gitu ya. Nah, kita contoh soal. X tambah 3 sama dengan 7. Sekarang kita mau cari nilai X-nya. Jadi sederhananya gini, berapa sih kalau ditambah 3 sama dengan 7? Nah, gitu dia. Ya, benar. Kalau angkanya kecil sih gampang. Kalau angkanya kecil. Benar, 7 kurang 3 gitu ya. Gini. Jadi pertama kali, ingat tujuan kita mau cari X. Berarti nanti tujuan akhir kita tuh X sama dengan berapa sih? Nah, gitu dia tujuan akhir kita. Sekarang, kita kan punya X tambah 3 sama dengan 7. Nah, berarti kita harus buat si X-nya sendiri di sini. Di sebelah kiri. Kita harus buat X-nya sendiri. Nah, kayak gini nih. Kita harus buat X-nya sendiri di sini. Caranya gimana? Begini. Kan di sini kan X tambah 3 nih di sebelah kiri kan ya? Nah, supaya tinggal X aja, berarti harus diapain? Ya, kurangin aja 3-nya. Kan 3 kurang 3, 0. Dengan syarat si sebelah kanannya, si 7-nya, ya harus dikurangi 3 juga. Paham ya? Paham ya? Jadi intinya kita mau buat si X sendiri di sini. Nggak paham ya? Coba ya, saya ulang ya. Saya ulang nih. Kita kan mau cari nilai X nih. Kita mau cari nilai X. Kita harus buat X di sini sendiri. Pokoknya tujuan kita X itu sama dengan berapa, gitu.
Nah, karena di sini kan di sebelah kiri X tambah 3. Sebelah kiri kan X tambah 3. Di sini sebelah kanannya sama dengan 7. Nah, supaya X-nya sendiri, tinggal sendiri, berarti kan kita harus ngabisin yang 3 nih. 3-nya kan harus kita buang supaya tinggal X. Nah, gitu dia. 3-nya kan harus kita buang supaya tinggal X. Oh iya, nggak apa-apa Mbak Saryanti, silahkan. Nah, lanjut ya. X-nya, 3-nya kan harus kita buang supaya tinggal X. Cara buangnya gimana? Ya kita buat jadi 0 dong. Kalau ini tambah 3, berarti harus dikurang 3. Nah, kan sisanya kan nanti jadi 0. Berarti tinggal X nanti di bawah. Dengan syarat, kalau sebelah kiri dikurang 3, ya ini juga harus adil dong. Jadi juga harus kurang 3. Nah, gitu dia. Harus adil. Berarti jadinya gimana? 3 kurang 3 kan habis. Sisanya X. Berarti udah nih ya, tulis X. Ini 7 kurang 3. Berapa? 4. Nah, makanya dapat 4. Dikurang 3 dari mana? Dari sini. Kita yang buat sendiri. Kenapa? Karena kita mau nyisain X doang. Kita mau buang 3. Nah, kita mau buang 3 di sini. Kita mau buang 3 di sini. Caranya supaya 3-nya dibuang gimana? Ya harus dikurang 3 juga. Karena kan 3 kurang 3 kan 0. Sebentar ya. Coba saya ulang lagi nih. Bacanya kan jadi X tambah 0, kan jadi 0. Sama dengan 4. Makanya jadi X sama dengan 4. Gitu. Soalnya, ini kalian kan angkanya kecil nih, bisa langsung kalian tebak nih. Oh, jawabannya 4. Kalau angkanya besar, nggak bisa langsung ditebak dong. Nah, caranya tuh kayak gini. Coba ya, saya kasih contoh lagi ya. Misalnya ada X tambah 34 sama dengan misalnya 63. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, sama aja. Berarti kita harus ini dihabisin 34-nya. Berarti sisa X. Berarti ini langsung 63 kurang 34. Berarti jadi berapa nih? 63 kurang 34. Iya, berarti jadi 29. Paham nggak? Ada yang masih bingung nggak? Paham ya? Oke, kita bisa lanjut. Nah, sekarang nih. Nah, yang ini. Sekarang, pokoknya ingat, kita mau cari X sama dengan, gitu ya. Kita mau cari X sama dengan, nah berarti X sama dengan, ini kan sebelah kanan min 12. Terus langsung kita pindahkan 8 ke sebelah kiri. Gitu aja deh caranya langsung, biar cepet. Oh iya Mbak Ina, selamat datang. Iya, nggak apa-apa. Yuk kita langsung ikut aja ya.
Langsung kita pindahkan ke sebelah kanan 8-nya. Karena di sini 8-nya kan plus ya, tandanya plus ya. Berarti kalau pindah ruas, iya, jadi ini min 8. Gitu kan? Berarti ini jadi berapa hasilnya? Ingat ya ini. Min itu artinya utang ya. Kalau ngutang 12, dia ngutang lagi 8. Ingat ya, negatif artinya utang, minus artinya utang. Ngutang 12, ngutang lagi 8. Berarti makin banyak utangnya. Berarti jadi berapakah hutangnya? Oh, saya ulang lagi ya. Saya ulang deh. Ada yang masih belum ngerti. Gini. Jadi ini, ingat ya. Pokoknya intinya kita mau cari itu X sama dengan berapa. Intinya kita mau cari nilai X. Sudah? Oke. Ini, karena kita mau cari nilai X, 8-nya ini harus pindah ke kanan. Nggak boleh tetap di situ. Karena kan kita mau cari nilai X sama dengan berapa? Pokoknya yang di ruas kiri harus tinggal X, gitu loh. Sebelah kiri, ruas kiri harus tinggal X. Jadi mau gak mau, 8-nya harus pindah ke kanan. Nah, sampai situ ya, bisa ngerti ya. Semua angka yang di sebelah kiri harus pindah ke kanan. Pokoknya yang di sebelah kiri itu tinggal X. Oke, berarti ini min 12. Min 12 udah tetap di kanan ya, berarti tetap ditulis. Nah, karena kan 8 tuh positif, di ruas kiri kan positif. Awalnya positif. Karena dia pindah, berarti dia juga harus diubah tandanya. Gitu, ingat aja. Kalau dia pindah ruas, tandanya harus diubah. Jadi, minus 8. Nah, gitu dia. Makanya, jadinya X-nya minus 20. Saya kasih contoh lagi. Misalnya, ada 3 tambah X sama dengan min 7 misalnya. Nah, ini gimana? Sama juga. Pokoknya sebelah kiri tinggal X. Nah, min 7 kan udah di ruas kanan nih. Udah di sebelah kanan. Ini kanan ya, yang ini kiri. Ini kanan, yang ini kiri. Nah, min 7 tetap di kanan, berarti tetap tulis min 7. Si 3 ini mau nggak mau harus pindah ke kanan. Karena kita kan mau cari pokoknya sebelah kiri itu tinggal si X aja. Karena si 3 ini minus, karena si 3 ini positif yang di sini, yang di sebelah kiri, di ruas kiri, kan 3 positif nih. Kita harus pindahin ke kanan. Berarti tandanya juga harus diubah. Karena positif, berarti ini harus negatif. Berarti jadi minus 3. Berarti hasil X-nya itu sama dengan, lihat, ini utang, ini utang. Berarti utangnya makin banyak. Belum ada jawaban yang benar. Loh, bukan. Min ketemu min, ini enggak loh. Ini minnya enggak deketan loh. Lihat deh, ini minnya enggak deketan loh. Kecuali kalau gini loh. Dikurang. Nah, ini baru minnya deketan nih. Baru plus dia, jadi plus. Ini kan nggak deketan minnya. Ingat ya, nggak lupa ya. Minnya kan ini jauh nih. Ya, bahasa dia ya. Itu yang berlaku minus kalau nggak perkalian pembagian, min-min ketemu positif. Min-min jadi positif, itu kalau nggak pembagian, perkalian. Terus yang deketan. Jadi kalau nggak deketan, kalau nggak ketemu langsung,
dia nggak berubah tanda, nggak jadi positif. Jadi dia berubah tanda kalau dia begini ya. Nah, ini misalnya nih. Nah, ini kan ketemu nih deketan nih. Ini deketan. Makanya ini jadi min 7 tambah 3. Beda sama ini. Ini min 7, min 3. Nggak deketan loh. Ya. Iya, tetap min. Artinya nih, ini ngutang 7, ini ngutang lagi 3. Gitu. Bisa ya? Paham ya? Jadi yang kalau dia min positif, itu artinya kalau dia ketemu gini. Nah, ini deketan nih. Kayak gini nih, deketan. Ya, oke. Berarti untuk ini X-nya sama dengan min 10. Gitu dia. Bisa ngikutin ya? Loh, ini min 20 kok. Ini min kok. Min 20 nih. Ini kan ngutang 12, ngutang lagi 8. Makanya jadi min 20. Iya. Oke, saya kasih contoh lagi deh, biar ngerti lagi yuk. Saya kasih contoh lagi. Nih, misalnya min 3 ditambah X sama dengan min 6 misalnya. Ayo. Ada nggak yang sudah bisa jawab ini kalau begini soalnya? Sebenarnya sama aja sih. Berarti kayak gini gimana? Berarti X-nya tetap gini ya. Berarti min 6-nya tetap ditulis biasa ya, karena dia sudah di ruas kanan. Berarti si 3-nya kita pindah ke kanan. Ingat, ini dia min. Dia min. Berarti kalau pindah ke kanan, ya kebalikannya. Jadi positif. Nah, gini dia. Karena kenapa ganti ini, ganti tanda? Karena dia pindah ruas. Ingat, setiap pindah ruas itu harus berlawanan tandanya, harus ganti. Berarti jadi berapa? Ingat, dia ngutang 6, lalu bayarnya 3. Berarti dia masih ada utang dong? Iya, sisa utangnya itu 3. Gitu. Bisa ya? Saya teman-teman ya. Mbak Ina bisa ngikutin ya? Diikutin aja dulu ya Mbak Ina ya. Atau masih ada yang kurang paham nih sampai sini? Mbak Nur masih kurang paham? Mbak Anissa gimana? Bisa dipahami? Oh, coba ya. Saya ulang lagi ya. Kalau masih ada yang belum mengerti. Mungkin salah hitung aja nih. Coba ya. Saya kasih lagi soal nih. Ada min 7 ditambah X sama dengan min 15 misalnya. Nah, ini. Ingat, kita mau cari X, berarti X tetap di sini. Oke. Min 15 tetap di sini. Nah, sekarang kita pindahin si min 7. Setiap pindah ruas, tanda diganti. Ingat ya, setiap pindah ruas, tanda diganti. Berarti kita pindah ke sebelah kanan si min 7. Berarti jadi berapa ini? Tadinya min, berarti jadi
plus gitu ya. Jadi plus 7. Ya sudah, langsung kita operasikan saja. Ngutang 15, bayarnya 7. Ingat ya, ngutang 15, bayarnya 7. Artinya kan kamu masih punya utang lagi nih. Excuse me. Do you have free time? No. I don't want to ask. Sorry, I'm teaching. It's a little bit. Oke, ini kan min 15. Ngutangnya 15, bayarnya 7. Berarti masih punya utang. Utangnya berapa lagi? Utangnya 8 lagi. Ini masih udah ngerti ya? Kalau penjumlahan, pengurangan negatif-negatif. Ngutang 15, bayarnya 7. Oke. Oke. Kita tinggal 3 menit lagi. Satu lagi nih. Yang tadi masih ada yang belum ngerti nggak? Iya benar. Pindah ruas, tandanya diganti. Yang tadinya plus jadi minus, tadinya minus jadi plus. Oke. Sekarang ini. Ini sama juga. Si X tetap di kiri. Si X tetap di kiri. Lalu 17 tetap kita tulis ya seperti biasa. Oke. Sekarang 5-nya kita pindah ke ruas kanan. Berarti tandanya jadi apa nih si 5? Minus. Betul. Berarti jadi minus 5. Oke. Berarti ini 2X sama dengan berapa? Berarti 2X sama dengan sama dengan 12. Nah, ini masih ada si 2. 2x itu artinya apa? 2 dikali X. Paham ya? 2x itu artinya 2 dikali X. Nah, berarti supaya tinggal X, karena ini dikali, berarti ini harus dibagi. Nah, jadi kebalikannya lagi. Kalau dia di sini dikali, berarti di sini kalau pindah ruas dia harus dibagi. Berarti jawabannya betul. 12 dibagi 2. 6. Begitu dia. Bisa ya? Ya sudah, kita sampai hari ini saja, sampai slide ini. Untuk pertemuan minggu depan, saya lanjutkan lagi. Jangan lupa tugasnya. Itu cuma 5 soal. Batasnya sampai hari Minggu. Kalau mau sebelum hari Minggu terserah, nggak apa-apa dikumpulkan. Lalu ngerjainnya itu di kertas biasa. Itu di slide yang pertama tadi. Nanti saya upload lagi ya. Saya upload ke grup nanti, ke
slide yang pertama tadi nanti saya upload, itu ada di slide terakhir. Iya, nggak apa-apa Bu, Mbak Sadia, nanti saya upload lagi kok, nanti di grup. Itu tentang materi yang sebelumnya, tentang materi yang perpangkatan. Nanti saya upload. Kemudian